Shalom. Boleh kita melambaikan tangan kita ke atas? Mari kita ucapkan shalom. Damai sejahtera Allah mengelilingi kita semua. Amin. Amin. Saya percaya dan yakin kalau kita sama-sama datang ke sini, kita ingin punya kita sama-sama punya kerinduan. Kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan kita, menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Kita sepakat ya bersama-sama ya kalau kita ingin memuji menyembah Tuhan kita. Amin. Mari siapkan hatimu. Mari datang padanya. Mari bagi siapa yang berbeban berat, datang pada Yesus karena dia akan memberikan kelegaan. Amin. Amin. Mari datang pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami datang Tuhan. Membawa kerinduan hati kami Tuhan. Membawa hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu ya Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Biar hadirat-Mu yang turun Tuhan melawat kami semua ya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhanku, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja-Mu, ku sembah Allahku. Mari sama-sama katakan. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senang Kamu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapanku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Amin. Pujian yang indah buat Tuhan kita. Mari nyanyi pujian ini sama-sama. Hatiku mau menyembah ya Yesus Tuhan. Jiwaku ya Tuhan merindukan Yesus. Mari katakan. Hanya Kau Tuhan dan Raja-Mu, ku sembah Kau Allahku ya Yesus. Ku rindu melayani, ya ku suka senangkan-Mu, suka senangkan-Mu Yesus. Ya Yesus. Hanya Kau kuat dan harapanku, ku sembah Kau. Mari dari tempatmu nyatakan sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku,
jemaat saja boleh menyanyikan pujian ini. Menyenangkan hatimu Tuhan. Mari angkat tanganmu, nyatakan ku sembahkan Yesus, ku datang ke hatimu. Mari undang dia datang ke hidupmu. Biar dia datang melawat kita semua. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus, Kau hadir
Kudus, Engkau hadir. Mari percaya sama-sama. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktu gunakan. Mari nyatakan sama-sama datanganmu. Ya Roh Kudus, yang kita haleluya. Roh Kudus, ya dia hadir di sini. Roh Yesus. Allah yang hadir di tempat ini. Ya Yesus, melawat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan hadir melawat kami semua Yesus. Memulihkan Tuhan, mengubahkan hidup kami menjadi baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih ya Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan sambung pujian kita. Pilihanku. Haleluya.
pilihanmu. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia, segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan buat kita. Beri kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa-Mu. Semua, amin. Amin. Mari saya persilakan untuk teman-teman semua untuk boleh duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi seperti pujian tadi mengatakan, firman Tuhan, kebenaran yang membebaskan kita semua. Amin. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap Tuhan hidup kami. Haleluya.
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita nyanyi pujian ini sama-sama. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur hadapan-Mu, hanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Amin, kita percaya. Sebab tangan kasih-Mu Ya, Dia tersedia buat kita semua. bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari saya rindu jemaat saja yang boleh menyanyikan pujian ini. Kau Ya Yesus. Yang ada padamu. Ya Tuhan, semua milik-Mu Tuhan. Mari dari tempatmu berdiri, kita nyanyi pujian ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
kasih-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya Tuhan. Engkau saja pusat penyembahan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami datang bahwa hidup kami di hadapan-Mu berperkara melalui kebenaran-Mu. Kami percaya ketika kami mengatur mata dan hati kami memandang kepada Tuhan, maka sesungguhnya yang dari Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami. Baiklah, setiap kami mengalami kepenuhan akan Kristus itu melalui kebenaran pada malam hari ini. Karena hanya kebenaran yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Hanya kebenaran yang sampai pada tujuan Tuhan yang digenapi. Karena itu berbicaralah sekali lagi. Kami percaya pemulihan itu berlangsung di tengah kami. Kesembuhan itu terjadi. Paradigma yang diperbaharui, kekuatan yang dibaharui. Karena pengurapan itu terjadi atas setiap kami. Pengertian itu turun dan membuat setiap kami dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Kata fokus menjadi apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Bicara tentang fokus, maka kita akan menemukan di etimologi atau kamus mengatakan bahwa fokus itu adalah bagaimana seseorang dapat memproses sebuah informasi yang didapat di sekitar dia secara baik dengan berbagai tingkatan atensi yang dimiliki. Hilang fokus dampaknya berbahaya. Anda yang berkendara di Jakarta, hilang fokus itu bisa hilang nyawa. Mau itu roda 4, mau itu roda 2, fokus penting. Bicara fokus, maka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada sebuah kata yang mewakilinya yaitu adalah pusat. Nah, bicara soal fokus, mungkin kita ini lebih friendly dengan kamera, lensa. Saya menggunakan 2 operating system yang berbeda untuk smartphone saya. Dan di 2 smartphone yang flagship ini punya kinerja yang sebetulnya hampir sama. Hanya memang warna atau karakternya saja yang beda. Buat kalian yang biasa menggunakan kamera DSLR besar, ya, itu sebetulnya lebih menyenangkan ketika kita bermain dengan lensa telenya. Ya, makanya sebetulnya yang dipegang itu murah-murah aja, tapi kalau sudah main tele yang warnanya putih itu bahaya punya itu. Ya, itu bisa harga-harga mobil LG, LC itu biasanya. Ya, nah, kemampuan untuk mengatur itu beda hasilnya dengan autofocus. Nah, bicara tentang fokus kepada Tuhan, menariknya adalah nggak ada autofokus. Itu harus manual sampai kamu tua. Harus manual. Karena tidak ada yang secara sistemik, auto, dia bekerja begitu saja. Nah, malam hari ini notes yang saya dapat untuk topik kita adalah fokus kepada Tuhan. Namun sebelum membahas mengenai fokus kepada Tuhan, yang pertama saya mau kita juga ngerti fokusnya Tuhan itu apa. Fokusnya Tuhan adalah orang percaya. Itu fokusnya Tuhan. Dari sana kita berangkat dulu pemahaman ini. Di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya lanjutkan di Mazmur 34. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ada frame untuk topik ini disampaikan pada malam hari ini. Frame-nya adalah ini hanya untuk pengikut Kristus. Di luar itu nggak bisa nyampe ini pesan. Ya. Yang pertama, fokus Tuhan itu orang percaya, bukan yang lain. Nah, orang percaya yang model apa? Kepada apa dan siapa fokus Tuhan? Yang pertama, mereka yang takut akan Dia. Hari ini kamu cari orang yang mengasihi Tuhan, itu numplek di mana-mana. Banyak. Orang nyanyi karena mengasihi Tuhan. Saking mengasihinya dia bisa nangis ketika dia bernyanyi. Atau dia bisa melompat dengan exciting karena pujian yang dia naikkan. Lalu kemudian 2 hari setelah ibadah berjinah lagi, judi slot lagi, bisa. Ya. Karena cuma segitu batasan mengasihi Tuhan. Beda dengan takut akan Tuhan. Ada respect di situ. Ya. Itu yang menjaga Anda dan saya sebetulnya. Takut akan Tuhan. Ada yang subscribe Disney Hotstar di sini. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya nonton tentang film dokumenter investigasi dari sebuah gereja yang cukup populer, yang lagu-lagunya hari ini mungkin Anda masih adopsi untuk kau dengarkan atau gunakan. Dia mulai dari Australia, dia berkembang ke Amerika, dia tembus sampai ke London. Tahu apa yang menyenangkan untuk membuat populasi di gereja tersebut begitu cepat? Yang pertama adalah karena acceptance. Itu salah satu kunci yang sederhana sebetulnya. Penerimaan. Di mana ketika gunanya adanya usher di bawah kan sebetulnya acceptance, betul enggak? Kamu diterima tanpa perlu ditanya dari mana. Itu namanya penerimaan. Ya. Selamat datang. Kamu ngelihat yang baru datang kamu nggak kenal tapi lu juga nggak punya kemampuan untuk bisa beremeh-temeh dengan tingkat tertentu. Anda cukup senyum aja. Ya. Kamu punya senyum itu udah acceptance. Ya. Nah, mulai dari situ. Tapi nggak cukup juga di situ. Lalu kemudian audio dan sound system yang baik. Itu lumayan nyaman. Ya. Di mana emosinya akan bermain di sana. Dan ketika ibadah berlangsung 1 kali, 2 kali, minggu ketiga, minggu keempat, saya melihat bagaimana investigasi itu sangat konsentrasi untuk kondisi yang ada di Amerika. Mereka mencapai per hari Minggu 6 kali ibadah, kadang harus 7 kali ibadah, yang total dihadiri 150.000 orang lebih. Ya. Dahsyat ya. Saya percaya ambience-nya kalau milenial dan Gen Z sekarang bilang vibes. Ya. Vibes-nya tuh yang wah. Lu masuk tutup mata aja kayaknya sorga banget gitu. Belagu banget padahal belum pernah nyampe ke sorga ya. Ya. Sebenarnya yang Anda lagi alami sebetulnya cuman endorfinnya aja tuh. Ya. Kayaknya asik nih gitu. Dan itu rupanya memikat begitu banyak. Nah rupanya multiplikasi juga terjadi akibat penerimaan yang kebablasan. Akhirnya ketahuan tuh ketika investigasi. Leader tim untuk praise and worship, gay. Ya.
Pokoknya kaum pelangi itu lumayan, di sana populasinya cukup banyak karena merasa di accept. Ya. Dengar, Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Tapi ini bukan berarti excuse sama jalan hidupnya. Ya. Dosa ya dosa. Orangnya dikasihi. Yesus kan mengasihi orang berdosa, bukan Yesus mengasihi dosanya. Ya, ini dua hal yang berbeda nih. Ya. Dan rupanya suasana itu dan polanya itu dinikmati luar biasa sampai ibadah sudah 7 kali pun kadang menjadi ekstra dibuat. Karena sudah tutup doa berkat yang terakhir, antrian masih ada di luar. Sampai akhirnya satu persatu tumbang. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan gak cukup. Kamu mesti takut akan Tuhan. Orang Jawa bilang merotoli. Dari leader worship, leadernya merotol. Dari akhirnya gembalanya juga skandal seks. Ya. Wah ini jadi makin seru. Ya. Kok bisa? Kalau yang gak paham sok ngeroh bilang, iblis luar biasa serangannya. Bukan cuy. Ya. Itu dengar, iblis jumlahnya gak pernah bertambah. Populasi iblis tidak pernah bertambah. Dari dia pertama dibuang dari sorga, angkanya sama statistiknya sampai hari ini. Yang bertambah hanya orang yang kesurupan. Ya. Iblisnya populasi gak tambah. Ya. Ini yang kita mesti paham betul. Bahwa seringkali kita dibobokkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kita pikir cukuplah mengasihi Tuhan. Ternyata kau belum buat mata Tuhan tertuju kepadamu sampai kau hidup dalam fear of God. Takut akan Tuhan itu penting. Karena disitulah Anda memikul salib sangkal diri. Kau bisa balas tapi kau memilih untuk tetap berlaku benar. Kau bisa lakukan sementara gak ada orang yang lihat, tapi kau paham bahwa ada Tuhan yang memperhatikanmu. Di sanalah yang disebut mata Tuhan itu tertuju. Siapa fokusnya Tuhan? Mereka yang berharap akan kasih setianya. Divine connection itu putus ketika Anda dan saya mulai mencurigai Tuhan. Apakah Tuhan itu masih mengasihimu atau tidak? Ya. Jangan pernah mencurigai Tuhan untuk perkara yang satu itu. Karena apapun yang terjadi hari ini Anda alami, Dia Tuhan yang mengasihimu. Amin. Bisa ucapkan bersama dengan saya, Tuhan masih sayang saya. Bilang buat sebelahmu, Tuhan masih sayang kamu. Ya. Untuk orang-orang yang seperti ini, mungkin kamu hari ini sendirian, tapi Tuhan gak pernah biarkan kamu kesepian. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, berharap akan kasih setianya, maybe you alone, but you're not lonely. Saya menikmati kesendirian bersama dengan Tuhan. Orang yang gak bisa ngumbar curhatnya adalah gembala. Gak bisa. Kita gak bisa di hadapan jemaat bilang, lu gak lihat gue susah nih. Ya, sementara kita juga susah-susah juga harus bantuin yang susah. Ya. Happy gak happy mereka gak mau tahu. Karena memang kita sudah putuskan untuk melayani Tuhan melalui orang-orang tersebut. Ya. Jadi ya lakukan saja. Dan tetap mempercayai bahwa Tuhan sayang saya kok. Ya. Dia gak berhenti mengasihiku. Saudara, hal yang paling menyakitkan adalah seasonal relationship. Anda tahu itu? Seasonal relationship. Orang yang jadi baik sama kamu karena situasi tersebut dia sedang ada bersama dengan kamu. Dan ketika dia tidak ada di situ, maka dia tidak lagi seolah punya hubungan dengan kamu. Ini bukan ghosting, bukan. Ghosting lebih jahat lagi. Ya. Ada loh orang-orang begitu. Ya. Ketika lagi bersama, terhubung. Ketika tidak bersama, kamu pernah lihat orang-orang yang culas dalam hubungan? Salah satu bentuknya adalah dia bisa balas WA 2 kali 24 jam. Ya.
Itu culas dalam hubungan. Ketika dia ngomong, dia mau didengar. Ketika lo ngomong, lu harus doa puasa bahasa roh untuk minta malaikat tegur dia balas lu punya chat. Baru dia balas. Ya. Seasonal relationship itu gila betul. Ya. Karena itu jangan coba-coba jadi seperti itu ketika Anda terhubung dengan Tuhan. Kalau enggak Tuhan akan melengos dari kamu. Karena bicara apa dan siapa, fokus Tuhan adalah kepada orang yang takut akan dia. Menghormati Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Dan mempercayai bahwa Tuhan gak pernah berhenti untuk mengasihi dia. Bagaimana mendapatkan fokus Tuhan? Ayatnya bilang begini. Jaga lidahmu terhadap yang jahat. Jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Rupanya begini, setiap orang yang menjadi percaya, menerima penebusan dari karya Kristus, enggak semua orang tersebut yang bisa membuat Tuhan fokus sama dia. Dan rupanya kehilangan fokus itu blur terjadi ketika kau puji dia, kau minta apa yang kau butuh, tapi lidahmu enggak kau jaga. Sebelum baptis, sesudah baptis, lidah jahat tetap. Ya, karena Yesus tidak berubah katanya. Jadi dia pun ikut-ikutan tidak berubah. Dunia tipu-tipu udah bukan tempat kamu hidup lagi. Itu bukan jalanmu lagi. Firman bilang jauhilah yang jahat, tapi itu gak cukup. Lakukanlah yang baik. Karena kalau cuman berhenti lakukan jauhi yang jahat, Anda gak akan sampai pada tujuan Tuhan. Dan cari perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Anda yang berkendara sering kali lewat jalan tol. Saya ini hampir perjalanan saya itu kemanapun itu hampir 80-70% itu pasti tol. Ya, mungkin kalau kosnya dikumpul tiketnya saya penyumbang terbesar juga setiap bulan. Ya, itu tol terus karena saya tidak menggunakan aplikasi Google untuk Maps. Maps Google itu akan mencarikan Anda jarak terdekat. Saya tidak menggunakan, saya menggunakan aplikasi lain yang mencarikan durasi tercepat. Tetapi si durasi tercepat ini harus bayar harga yang cukup mahal. Jadi dia bisa U-turn, dia bisa buang kilometer, tetapi saya bisa nyampe duluan. Nah, tol di Indonesia unik. Ada yang beberapa waktu lalu dari Bandung, saya setiap bulan ke Bandung karena ada pelayanan di sana. Cipularang, siapa yang cepat harus di tengah. Yang lambat harus di kanan untuk mobil pribadi. Itu bukan peraturan yang benar, tetapi itu budaya yang dibenarkan. Sok coba lu klaksonin mobil paling kanan karena lu mau lewat, marah dia. Serius. Sok coba Cipularang sana. Itu klakson kasih dim, dia gak akan minggir. Ya. Kalau yang kontainer udah jelas, dia akan di kiri. Ya. Tapi untuk mobil pribadi, dia akan stay cool di tangan. Di kanan dia diam aja di situ. Dan rupanya budaya ini sudah mulai merambah di tol Jor. Ya, mungkin mereka transfer perjalanan kan, jadi budayanya ke bawah. Ya. Saya tadi dari rumah tuh di Depok gak lama langsung tol. Tol langsung ambil Andara langsung ambil TB Simatupang atas. Lewatin langsung masuk yang Tangerang. Tangerang langsung malung Lingkar Dalam tembus Tomang. Tomang lurus lalu kemudian tadi seru juga soalnya. Tomang itu agak bingung ya. Kalau Anda lurus, dia ada yang lurus betul lurus, sebetulnya tidak lurus tapi itu ke kanan, betul. Yang betul lurus dia belok dulu. Saya bingung kebenarannya. Jadi kalau mau lurus harus belok dulu. Ya. Ngantah bagaimana itu polanya. Saya karena lurus jadi ya sesuai kebenaran harus lurus. Ya. Akhirnya semua ke kanan saya lurus. Ya. Saya senang lihat polisinya lari-lari tadi. Dia lari-lari ya. Saya bilang, oh dia pasti mau ketemu saya pinggirin mobilnya. Pak,
kenapa tadi? Bapak kenapa lari-lari? Bapak salah tempatnya. Enggak tahu saya kalau salah, saya taunya mau lurus. Ya. Gimana sih? Dia baru ke depan mobil. Aduh, lain kali hati-hati. Ada suratnya? Ada. Aduh, saya males turun di belakang, Pak. Saya turun boleh? Karena biasanya polisi nggak bolehin kita turun kan? Ya. Ya gak apa-apa turun saya ambil di belakang kursi saya ini. Oh iya bener, katanya. Ya, dia kasih lagi. Lain kali kalau mau lurus, itu kiri dulu, baru lurus. Aneh ya Pak? Iya sih, katanya. Ya udah deh, ya udah saya minta maaf ya gitu. Ini gimana? Udah jalan aja gitu. Ya memang saya soalnya pakai platnya kan agak sakti, jadi dia juga lihat tadi. Oh iya benar, suratnya benar dari Polda, jadi udah lewat. Ya udah. Tapi ya itulah kita ya, hidup di dunia yang kalau mau lurus harus belok dulu. Ya. Ya. Ada banyak hal setiap perjalanan pelayanan yang aneh-aneh. Yang anehnya kalau perjalanan mau jalan-jalan jarang aneh-aneh. Ya, mau pelayanan tuh aneh-aneh aja. Ketemu yang ngotot di kanan, gak mau minggir. Disuruh minggir gak mau, dikasih dim nanti dia marah. Ya sudahlah akhirnya saya mulai mengerti ya kita ada di bangsa yang kalau mau lurus harus belok dulu. Ya, jadi ya sudah carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Udahlah. Kadang gak perlu klarifikasi. Kalau orang itu juga gak suka sama kamu kan. Ya. Karena kamu klarifikasi ke orang yang gak suka sama kamu juga sampai kapan juga gak suka. Mau klarifikasi apa juga pasti mental. Dan fokus Tuhan itu punya tujuan. Ini bukan tentang Tuhan suka atau gak suka pada orang yang ini dan Tuhan gak suka pada orang yang itu. Ingat, fokusnya bukan sekedar orang. Tapi kelakuan tuh orang yang dituntut Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan ketika dia fokus. Yang pertama, melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ya. Memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Umur panjang bukan tentang Anda happy birthday terus. Umur panjang adalah tentang Anda mampu menikmati melakukan sesuatu dalam hidup yang Anda hidupi. Dan penuh dengan keluputan. Itu tujuan Tuhan fokus kepada Anda. Dan tujuannya fokus kepadamu adalah menikmati yang baik. Orang di luar sana bicara nasib. Alkitab bilang, kamu yang harus selaras dengan Tuhan. Untuk kamu bisa sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Kalau kamu gak latih diri selaras dengan Tuhan, kamu gak akan sampai ya dengan apa yang dia sediakan. Karena kalau mau bicara rancangan, jelas. Jangan kau bilang kau gak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Keterlaluan, makanya Alkitabnya kau sudah baca akan tahu. Rancangannya, rancangan damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kau mau tanya apa lagi? Udah jelas kan? Ya, apa sih maunya Tuhan? Udah jelas rancangannya. Makanya jangan aneh-aneh melo-melo lagu rohani yang teologianya aneh-aneh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Makanya Alkitabnya baca biar kau ngerti. Ya, kalau kau baca tuh firman, kau ngerti rancangannya damai, sejahtera, firm. Tuhan bukan Tuhan yang misteri. Dia bukan pribadi yang misterius. Dia bukan pribadi misterius yang aneh-aneh. Seperti kekuatan okultisme. Ya. Dulu saya main okultisme segala macam barang saya pakai. Tapi yang katanya sakti-sakti itu omong kosong semua. Karena itu barang tidak berani kalau masuk ke toilet. Ya. Dulu saya pakai angkin lah, pakai cincin ini itu. Kalau mau masuk toilet harus buka. Kalau udah kebelet ribet. Ya. Yang parahnya kalau kita bawa, wah ada ancaman itu. Nanti jadi sial lah, jadi sudah segala macam. Ya. Allah yang Anda dan saya sembah enggak misterius. Kita yang enggak mau cari tahu. Udah enggak mau cari tahu, kita tuduh Tuhan yang misterius. Ya. Nah yang kedua adalah fokus orang percaya.
Fokus orang percaya itu Tuhan. Fokusnya Tuhan itu orang percaya. Fokusnya Anda dan saya itu Tuhan. Saya nggak bolak-balik, tapi beginilah adanya. Ya. Yang pertama di 1 Petrus, pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 21, saya bacakan buat kita sekalian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Fokus Tuhan pada orang percaya. Fokus Tuhan punya tujuan. Anda dan saya sudah paham tadi tentang tujuan itu. Nah sekarang fokus orang percaya sudah seharusnya adalah Tuhan. Karena itu yang pertama, mari hiduplah dalam tujuan Tuhan, bukan hidupkan Tuhan dalam tujuanmu. Hati-hati dengan statement-statement rohani yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Do your best and God will be the rest. Asik. Tuhan itu kacungmu. Kau yang lakukan, habis itu kau suruh dia yang selesaikan. Bener gak statementnya ini? Tapi kita suka sosokan pakai loh di caption. Sementara ada ayat yang bilang, dia yang memulai segala sesuatu yang baik. Dia Tuhan yang memulai. Kenapa Anda dan saya ditaruh rohnya di dalam dirimu sekarang? Karena Anda dan saya yang harus finishing well dari apa yang Tuhan sudah mulai. Jadi bukan kau yang lakukan, Tuhan yang selesaikan. Dia yang mulai. Dia mau kau yang selesaikan untuk kemuliaan namanya. Karena itu, mari hidup dalam tujuan Tuhan. Bukan justru kita hidupkan Tuhan dalam tujuanmu. Saya nggak percaya ada rancangan Allah dalam pernikahan. Yang saya percaya pernikahan itu dalam rancangan Allah. Pelan-pelan tangkap ini. Benar apa benar? Kalau kau bilang ada rancangan Allah dalam pernikahan, berarti inilah pernikahan, ini rancangannya. Begitu? Tapi kalau pernikahan dalam rancangan Allah, ini rancangannya, ini pernikahannya. Begitu bukan? Ada lagi lah kalau ada hari ini orang Kristen yang menikah, terus sok-sokan child free. Goblok bener. Dia pikir keren kali. Bikin perjanjian pranikah, pokoknya gak mau punya anak. Gimana sih? Mau diberkati atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus, tapi aturannya pakai aturan sendiri. Kadang-kadang jemaat songong nih ya, kadang-kadang ya. Gue apalagi paling sebel gitu berani minta layani pemberkatan nikah, nikahnya tinggal 3 bulan lagi. Jadi dia atur kita gitu. Saya sampai ya Tuhan. Kadang saya tanya hamil berapa bulan lo? Kok gitu pastor? Ya iyalah. Lu atur-atur gue mendadak 3 bulan. Jangan gila deh, ntar gila beneran. Ya. Kita ini udah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal. Anda dan saya itu jangan murahan karena kau orang mahal. Mari katakan sama-sama, saya orang mahal. Harga diri kau dan saya itu adalah darah Kristus. Mahal kita. Ya. Nah kita ini baru menyatakan diri itu nanti di akhir zaman. Maksudnya gimana? Sekarang secara yuridis oleh iman Anda dan saya disebut anak Allah. Amin. Tapi secara de facto entar di penghujung zaman baru terbukti nyata. Kau ini betul anak Allah atau keponakan. Nanti di ending, sekarang belum bisa. Sekarang semua masih dalam perjalanan. Oleh dia kamu percaya kepada Allah sehingga imanmu tertuju kepada Allah. Lalu kemudian pengharapanmu tertuju kepada Allah. Maksudnya gini loh.
Banyak orang ngaku-ngaku fokus kepada Tuhan. Tapi rupanya dia nggak paham tentang kalimat itu. Fokus kepada Tuhan berarti kamu fokus kepada sumber. Karena memang orang di akhir zaman ini, orang yang dipakai Tuhan dan orang yang pakai Tuhan itu beda tipis. Ya. Casingnya hampir sama. Nah ini nih, seringkali kita kecewa karena kita tidak menaruh harapan kita pada Tuhan yang kita harapkan, melainkan kita menaruh harapan kita pada apa yang kita harapkan. Ini dua hal yang berbeda, bos. Iman itu bukan tentang apa yang kamu percaya, terus kemudian kamu ucapkan dengan mulutmu, berulang-ulang kau perkatakan supaya telingamu dengar. Di atas namakan ayat yang tertulis, iman timbul oleh pendengaran. Jadi perkatakan apa yang kita percaya, perkatakan, dengar. Iman itu timbul dari pendengaran. Betul, jangan dipotong ayatnya. Pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu sumbernya cuma satu, firman. Bukan apa yang mulutmu mau percaya. Firman adalah sumber dari iman. Iman adalah apa yang Tuhan mau kau percaya dari Dia. Bukan apa yang kau mau percaya untuk motivasi dirimu. Itu bukan iman namanya, itu namanya motivasi diri. Ya. Siapa bilang saya gemuk, saya kurus. Perkataan kurus tidak membuat kau kurus. Ya. Jangan aneh-aneh. Ya, setahun yang lalu ada doa pengurapan penurunan berat badan di Bandung. Ya. Fat loss anointing. Ya. Pokoknya maju datang ngurapin minyak. Waduh. Kecewa. Salah satu hal yang Tuhan gak mau ikut campur dalam hidupmu adalah diet. Dia gak akan ikut campur, itu kendali ada di mulut kau itu. Ya. Gak bisa masuk Roh Kudus, lunturkan. Roh Kudus bilang gak ada urusan sama gua. Ya. Lu rakus kok, mau gimana? Ya. Nah yang berikutnya, di Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, perikop yang sebelumnya itu keren banget. Itu keren banget. Karena gini, kita ini sering gagal pahamnya begini. Kalau gua ngimani pasti jadi. Kalau gua nggak ngimani nggak jadi. Datanya dari Ibrani 12 yang ini nih, di perikop bagian sebelumnya, di sana jelas. Alkitab bilang, Tuhan janji kepada Abraham, janjinya Tuhan kepada Abraham itu terjadi. Amin. Tapi Abraham gak lihat itu. Gak nyampe umurnya untuk lihat itu. Yang Tuhan janji dalam hidupmu, itu gak mungkin gagal. Masalahnya, belum tentu kau bisa lihat. Tapi kalau kau belum bisa lihat, bukan berarti Tuhannya yang gagal. Tuhan punya timeline yang bagus untuk Dia kerjakan. Dan itu di luar dari timeline yang Anda bisa setting. Maka itu bicara fokus, itu penting. Kenapa? Supaya Anda dan saya jangan jadi lemah dan putus asa. Orang yang gak fokus kepada Tuhan, dia mudah lemah, dia mudah putus asa.
Kenapa? Karena setiap hari Anda dan saya bangun, kebenaran yang kau percaya dari Tuhan selalu dihantam oleh kenyataan. Betul? Dan kenyataan itu nggak pernah jadi kebenaran. Karena belum tentu apa yang nyata itu benar. Berapa dahsyatnya penyesatan gereja Tuhan di Indonesia terjadi. Dan berapa banyak orang yang disesatkan karena berpegang kepada kenyataan. Udah lu jangan ke sana ntar diajarin aneh-aneh. Ah enggak, buktinya rame tuh, nyatanya rame. Kalau rame bener, siapa bilang? Cuman di politik yang ada bilang suara rakyat, suara Tuhan. Di Alkitab nggak ada bos. Di Alkitab kagak ada. Alkitab cuma bilang tunduklah pada pemerintahan yang ada. Supaya kau gak jadi sandungan. Anda semuanya dapat vaksin. Saya 4 kali ya, jadi totally ya. 2 full itu, after itu booster 1, booster 2. Suntik semua saya. Lu pikir gue percaya sama vaksin itu? Enggak. Gue gak ngerti itu, pipis kuda kali dimasukin, wah tahu. Sorry saya bukan menzolimi ilmu pengetahuan, bukan. Cuman mau ditanya, gue percaya apa enggak? Enggak. Tapi kenapa suntik? Ya karena firmannya bilang suruh tunduk sama pemerintah, ya udahlah suntik lah. Mau apa lagi? Ya. Kalau gak ada firmannya juga gak mau gue. Gak ngefek. Ya. Selama pandemi itu, saya itu tukang jalan kemana-mana. Panasin motor besar, itu dari Depok sampai Pancoran. Kosong tuh jalanannya kan, nggak tahu mau apa, wah gitu. Itu mobil masuk tol Cijago itu. Waduh, saya panasin dari Jagorawi sampai Priuk, putar balik lagi ulang. Kosong, jogging tiap hari. Ya kalau bilang batuk, nggak ada si pandemi juga memang batuk, gue udah tua. Ya, ex pemakai kan semuanya batuk, ya kan? Ya, batuk, botak, ya. Serius. Iya orang dulu kalau doyan ngeganja, ini habis nih rambut nih, rontok. Ya. Nggak semua sih yang botak itu ngeganja. Lu jangan tuduh juga ya. Besok ibadah umum ada bawa bapak botak, ganja ya om. Ya. Mata yang tertuju pada Yesus itu mimpin kita dalam iman. Maksudnya mata tertuju pada Yesus jangan diterjemahkan secara supranatural yang aneh-aneh. Tutup mata, fokus. Fokus. Lihat terang. Lampu sorot. Bukan. Mata tertuju kepada Yesus adalah kau belajar hidup sebagaimana Yesus hidup. Itu yang namanya memimpin kita dalam iman. Mata yang tertuju kepada Yesus. Itu buat Anda dan saya disempurnakan dalam kepenuhan Kristus. Karena kau percaya apa yang Tuhan firman dan kau ikuti lakukan itu. Kamu alami apa yang namanya sempurna. Sempurna bukan tentang shape bentuknya. Sempurna dalam bentuk fulfill karakter Kristus itu sendiri di dalam Anda dan saya. Kalau mau fokus kepada Tuhan, harus berlatih mengabaikan kehinaan, memikul salib. Kalau enggak kamu mudah lemah, kamu mudah putus asa. Saya suka terjemahannya, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ini bukan tentang penderitaan ya. Sakit dikit bilang, ini salib saya. Ya. Salib itu bukan penderitaan buat kau. Salib itu penderitaan buat Yesus cuy. Kalau bicara salib, versinya kita yang orang percaya, kita ini penerima benefit dari karya salib. Yang ancur-ancuran untuk urusan salib itu Yesus bukan kau. Oleh karya salib Anda dan saya diampuni. Amin. Jadi kalau dibilang kita pikul salib itu artinya hiduplah selayaknya orang yang diampuni itu hidup. Jadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Nah itu. Oleh karya salib Anda dimerdekakan. Jadilah orang yang hidup di bawah aturan Tuhan karena kemerdekaan itu bukan hidup liar.
Itu yang namanya pikul salib. Tekun. Kenapa Anda dan saya harus mengabaikan kehinaan? Karena orang yang hidup benar hari ini aneh. Betul? Aneh. Orang baku pukul cuman buat antrian Indomaret. Ya. Tapi cobalah, kamu yang belanja agak banyakan, terus di belakang kamu, dia cuma beli Mentos 1 biji, terus harus nunggu kamu gitu. Yang beli dengan Pampers dan segala macam itu. Sementara kamu punya 30 item yang kamu beli. Udah 30 item yang kamu beli, kamu gak mau pakai dia punya bag lagi. Dan bagnya ada di mobil dan kamu belum ambil. Lalu mau suruh orang yang beli Mentos 1 itu untuk tunggu kau. Ya. Itu dunia punya. Harusnya buat Anda yang tekun, memikul salib, kau bisa kasih orang lain masuk duluan. Duluan aja mas. Ya. Nanti habis ini baru saya, kasihan tunggu. Ya. Mau yang mana lagi? Sampai akhirnya duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini kan bicara tentang kepercayaan. Kalau kamu gak putus asa dan gak gampang lelah, kamu akan jadi orang yang gak cuman percaya Tuhan. Karena orang yang fokus kepada Tuhan endingnya jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Percaya Tuhan itu biasa. Tapi kamu gak akan sampai berbuah kalau kamu gak jadi orang yang dipercaya Tuhan. Mau ngapain cuman percaya Tuhan? Harusnya Anda sampai di level itu. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terlalu banyak pengkhotbah salah menerjemahkan ini. Ya. Lupakan apa yang di belakang, arahkan diri ke depan. Jadi saudara, lupakan masa lalumu, arahkan ke depan. Kenapa harus lupakan masa lalu? Ada baik kau ingat masa lalumu siapa, supaya kau tahu diri di hadapan Tuhan. Karena ayat ini gak bicara itu kok. Ayat ini bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Di sana Paulus bilang, dulu apa yang gue bilang berharga, hari ini sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia. Bahkan dia bilang begini, aku ini ya, seolah-olah, ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna. Karena saya juga yang ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Kurang lebih, dia mau bilang gini, yang serupa dengan Kristus dalam kematiannya adalah mereka yang akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini serius. Kau pikir cukup percaya dan kau masuk surga? Gagal paham bos. Firman bilang, yang serupa dengan dia dalam kematiannya, yang akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berapa banyak orang mendengungkan bilang, bagiku mati adalah keuntungan. Sabar dulu. Mereka yang matinya keuntungan, yang hidupnya bagi Kristus. Tapi kalau kau hidup buat dirimu sendiri, jangan kau pikir matimu adalah keuntungan. Di sana Paulus tegas bilang, yang serupa dengan kematiannya, yang akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau mau fokus kepada Tuhan, kehendakilah untuk mengenal dia. Mengenal kuasanya. Mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Kenal dia. Anda tiap hari berhadapan dengan situasi.
Jangan terlalu sibuk menganalisa situasi terus. Karena Anda dan saya nggak secerdas itu dan nggak sepintar itu. Ada banyak hal yang miss kok dalam hidup kita. Ketika kau hadapi sesuatu, yang Anda harus fokuskan adalah apa maunya Tuhan atas ini semua. Di sana yang Paulus bilang, mengenal Dia. Hidup ini jadi tambah susah karena kau sibuk dengan apa yang kau mau. Hidup ini lebih indah ketika Anda mau fokus dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kau sibuk dengan apa yang kau mau, kau jadi orang yang paling memanfaatkan Tuhan dalam hidup ini. Kan saya udah doa, kan saya udah pelayanan, saya udah ambil bagian. Tapi kok gini jadinya? Kok Tuhan permalukan saya? Kenapa? Ya. Tadi malam, orang lama, ya, jemaat lama datang ngobrol. Ya. Dalam obrolan itu pas mau pulang, mungkin istrinya lagi nunggu nih si suaminya nih mau ceritain yang ada yang mau diomongin gitu. Sepele nggak sepele sebetulnya tapi bahaya ini percakapannya. Pas mau pulang istrinya nggak ngomong yang itu, nggak cerita itu. Wah udah nggak usah gitu suaminya bilang. Akhirnya ya lu kalau udah bikin begitu depan gembala kan dramanya udah ketebak kan. Mendingan kagak usah ngomong lo kan begitu kan. Ya, lo udah bikin begitu adegannya kan gue pasti gue tungguin ayo lo mau ngomong apaan gitu. Intinya begini, dia berapa tahun, 2 tahun yang lalu jual rumahnya. Sekarang dia ada di rumah yang baru. Nah ketika dia jual tuh rumah, entah bagaimana, sebelum dia jual dari meteran yang pasca bayar, dia rubah menjadi token. Dan sampai di situ. Nah setelah orang tersebut, yang pembeli ini mau menempati, dia mau isi itu token, nggak bisa. Dicek di PLN, ini udah putus komunikasinya. Dicek di PLN, PLN bilang ada tunggakan 600.000. Kalau nggak diberesin, ya nggak bisa. Gitu. Nah sementara si jemaat lama ini, dia bilang nggak ada tunggakan. Kalau ada tunggakan nggak bisa di-split masuk ke ini, nggak bisa dirubah menjadi token. Ya. Karena untuk merubah menjadi token, itu segala persyaratan, tidak ada dosa-dosa masa lalu yang harus dibereskan. Itu harus beres dulu semua. Ya. Jadi akhirnya berkomunikasilah si pemilik ini yang baru dengan dia. 2 tahun yang lalu. Mana sih? Ini ayo ditransfer dong, tanggung jawab apa segala macam. Nah yang ini jemaat lama, oh nggak bisa, itu bukan tanggung jawab saya. Kalau mau saya dampingi ini urusan nih sama PLN. Karena logikanya tidak bisa itu dipasang si token itu kalau belum dibereskan si pasca yang lama, nggak mungkin dipasang. Jadi dia urus lah gitu. Entah bagaimana nggak dilanjutkan lagi percakapan itu, intinya adalah bisa nyala. Nggak ngerti lah apakah mereka akhirnya mengikuti pemalakan 600.000 itu atau bagaimana. Saya bilang pemalakan karena emang nggak beres kok. Ya. Udah 2 tahun nih, seminggu yang lalu. Karena istrinya nggak tahu lagi bagaimana. Istrinya bilang, kok lu aja yang isi ya token yang ini di tempat sekarang. Gitu. Suaminya ngisi, nggak pernah isi. Isi nomor token yang lama. Nah, ini asik nih. Dia tembak 1 juta. Ya. Dia kirim ke istrinya. Udah ya. Salah itu kok. Enggak yang itu rumah lama. Loh kenapa gak bilang? Yo gak tahu. Kirain kamu tahu sekarang pakai yang baru kan harusnya yang baru. Wah udah. Akhirnya dia hubungin itu. Pembelinya yang dulu. Dia bilang, Cik saya ini salah transfer. Saya salah beli token. Jadi tolong kembalikan. Si Enci ini bukan orang Kristen yang di sananya itu. Dia bilang, ini memang Allah itu bela yang dizolimi. Mana nomor rekeningnya? Dikasih, dibalikin berapa? 400. Ya kan? Gila, dia masih ingat kasus 2 tahun yang lalu kan? Dibalikin 400. Terus saya bilang, so what the problem dari kisah ini? Saya bilang.
Ya pastor, habis itu dia ngoceh-ngoceh di chatnya. Saya tuh kok rasa dipermalukan Tuhan. Hah? Sejauh itukah? Iya, iya saya dipermalukan Tuhan. Urusan di sini cuma ada pembeli rumah, kamu dan PLN, gak ada Tuhan di situ. Ya. Lu gimana ini muternya? Gue bingung. Ya. Saya bilang, come on. Orang ini ambil kesempatan. Dia mungkin waktu itu tidak mau mengusut. Dan dia yang pay 600.000 itu, dan ini on. Dan ketika ini terjadi, dia merasa punya kesempatan. Dan karena kesempatan itulah, dia kembalikan ke kamu 400.000. Terus, ya apa enggak Tuhan permalukan? Dari mana Tuhan permalukan kau? Yang ada ayat ini Mazmur ada. Jangan marah terhadap orang yang berbuat curang. Itu ada ayatnya. Karena itu ayat sudah ada ribuan tahun yang lalu. Karena ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah tahu kalau nanti ada orang curang. Ya. Dan ayat itu berguna buat kau. Ya. Gini loh. Pengenalan akan Tuhan itu bukan momentum. No. Anda alami satu kejadian, kamu cari tahu maunya Tuhan, dan jangan kau pikir hari itu kau kenal Tuhan secara menyeluruh. Belum. Besok kamu akan hadapi situasi lagi dan cari tahu apa yang Tuhan mau. Karena pengenalan Tuhan bukan momentum, tapi journey. Itu sebuah perjalanan. Ya. Pengenalan akan Tuhan itu harus diupayakan. Anda gak bisa pasif. Kamu harus aktif dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan baca Alkitab saja, itu harus aktif. Anda gak bisa baca Alkitab. Meminta malaikat dan roh Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa, membawa Anda tegak dari tidur Anda. Kemudian tiba-tiba ada angin berhembus membuka lembar demi lembar Alkitabmu. Dan ketika satu halaman dibuka dan jarimu secara supranatural menunjuk, ini ayatnya. Dan ketika kamu buka, ayatnya berbunyi, Yudas bunuh diri. Pengenalan Tuhan akan Tuhan itu adalah tentang kita yang dipilih, bukan kamu yang milih siapa Tuhanmu. Kamu yang dipilih. Pengenalan akan Tuhan itu harusnya mengarahkan kita pada tujuannya. Makanya cari tahu maunya Tuhan, bukan sibuk sama maunya kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sederhana mulut hamba-Mu ini bicara. Hanya Roh Kudus yang bisa menyempurnakan pemahaman ini. Bukan kuat dan gagah manusia. Terima kasih buat perjalanan sampai hari ini. Kadang ada banyak hal yang terlalu surprise dalam hidup kami. Namun fokus kepada Tuhan, itu yang menolong setiap kami untuk bisa berdiri tegak, berjalan seirama denganmu, dan sampai pada tujuanmu. Kami rindu, kami bisa finishing well dalam kehidupan kekristenan kami. Tidak hanya percaya, namun menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Sampai di sini hamba-Mu bicara dan Roh Kudus yang memeteraikan, menolong, membawa kami kepada pemahaman yang lebih dalam lagi. Itu yang melanjutkan dalam kehidupan kami mengikut Tuhan. Memberi kekuatan, pengurapan, pengertian. Sehingga semua tentang Kristus penuh di dalam setiap kami. Yang fokus kepada Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, wow, itu kayak ditembak-tembak. Tapi bersyukur ya, lewat kebenaran firman Tuhan kita boleh ditegur. Kita boleh terus fokus kepada Tuhan. Tadi ada satu fokus sama Tuhan yang bikin saya, oke lah ini fokus sama Tuhan itu membuat kita gak mudah lemah dan gak mudah putus asa. Mari kita sama-sama tetap fokus pada Tuhan. Supaya kita untuk menjalani setiap harinya kita gak mudah lemah. Kita gak mudah putus asa menjalani hidup. Amin. Amin. Sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah BIC minggu depan akan diadakan tanggal 28 September 2023 diliburkan. Oh iya benar, ada libur Nabi Muhammad. Ya, Nabi Maulid gitu ya. Dan kembali beribadah pada ibadah BIC pada tanggal 5 Oktober 2023.
Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Happy birthday untuk Yuli, Eman, Sesi, Revival, dan Mario. Ada kita kedatangan jiwa baru. Oh, puji Tuhan, Tuhan kirimkan kita setiap minggunya jiwa baru. Selamat datang untuk Indro Gunawan. Selamat datang. Kalau belum ada tempat beribadah, boleh datang kembali. Ya. Jadwal doa dan puasa BIC akan diadakan setiap hari Selasa dan dimulai dari hari Senin pukul 10 malam sampai Selasa pukul 3 sore. Iya, ini ada doa fajar. Walaupun diadakannya setiap hari, yaitu Senin, Rabu, Jumat. Sebenarnya bukan setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat, tapi Selasa, Kamis, Sabtu, dan minggunya itu dari kita masing-masing ya. Boleh diikuti doa fajar ini karena doanya itu memberkati kita semua. Dari firman-firman yang dibagikan oleh para kadep, para pekerja, semua itu membangkitkan kita untuk pagi hari. Bantuan doa. Bagi teman-teman yang memiliki pengumuman dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC. Nomornya ada tertera di sampingnya. Sekian pengumuman. Mimbar saya silakan kepada. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa. Mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa kami dalam surga, terima kasih juga Bapa atas persembahan anak-anak-Mu. Engkau juga memberkati. Engkau juga memberkati rekan-rekan kami yang berulang tahun ya Bapa. Engkau telah memberkati 1 tahun yang lalu, Engkau juga akan memberkati 1 tahun yang depan. Kami yakin dan percaya kami bukan hanya menjadi ekor tapi kami akan menjadi kepala. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga telah mengirim rekan kami yang baru. Engkau juga memberkati dia ya Bapak. Bapak terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga memberkati pimpinan BIC Bapak Beni Hira. Dalam keluarganya Engkau memberkati ya Bapak. Dalam setiap usahanya, dalam pelayanannya. Anak-anaknya pun Engkau berkati. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami semua. Rekan-rekan BIC, tidak saatnya kita akan berpisah satu dengan lain. Mari kita mengangkat tangan. Marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.